Banyak orang bermimpi punya villa di Bali. Dari luar terlihat indah. Turis datang, villa penuh, dan pemilik menghitung uang sewa yang mengalir masuk. Tetapi ada satu hal yang sering dilupakan, biaya tersembunyi atau hidden cost. Faktanya banyak investor kaget ketika menyadari penghasilannya tidak sebesar yang diperkirakan. Karena ternyata biaya operasional dan kewajiban lainnya jauh lebih tinggi dari bayangan di awal. Dalam video kali ini saya akan membedah apa hidden cost yang sering muncul dalam investasi villa di Bali. Dengan begitu, Anda lebih realistis menghitung ROI dan tidak terjebak dalam euforia angka-angka yang terlalu manis. Masalah utama dalam investasi villa di Bali adalah banyak orang yang hanya fokus pada harga beli dan potensi income. Misalnya membeli villa 3 miliar rupiah dengan harga sewa 2,5 juta per malam, lalu dengan cepat menghitung potensi ratusan juta per tahun. Tetapi angka itu belum termasuk hitungan hidden cost, biaya perawatan, staf, listrik, pajak, hingga biaya marketing. Semuanya ini bisa memangkas keuntungan hingga separuh. Akibatnya, ROI yang di atas kertas terlihat 12% per tahun, kenyataannya bisa jatuh hanya 7-8%. Disinilah pentingnya memahami semua biaya tersembunyi sebelum memutuskan berinvestasi. Untuk lebih mudah, kita bagi hidden cost dalam investasi villa di Bali menjadi 5 kategori utama. Yang pertama adalah biaya perawatan dan maintenance, biaya staf dan operasional harian, biaya utilitas seperti listrik, air, internet, pajak, dan legalitas, biaya marketing dan platform booking. Mari kita bedah satu persatu. Pertama, biaya perawatan dan maintenance. Villa di Bali terpapar iklim tropis, kelembapan tinggi, dan kadang garam laut. Perabot cepat rusak, cat mudah pudar, kayu bisa lapuk. Anda perlu budget rutin untuk perbaikan AC, pengecatan ulang, perabot, dan kolam renang. Ini bisa memakan biaya belasan juta per tahun. Kedua, biaya staf dan operasional. Villa biasanya butuh staf mulai dari housekeeper, gardener, security, sampai manajer villa. Rata-rata gaji staf di Bali mungkin terlihat murah dibandingkan negara lain, tetapi untuk sebuah villa standar, biaya staf bisa mencapai 8 hingga 15 juta per bulan. Setahun bisa ratusan juta. Ketiga yaitu biaya utilitas, tagihan listrik, air, dan internet. AC yang terus menyala untuk tamu, kolam renang yang terus dipompa setiap hari, dan kebutuhan internet cepat. Jangan kaget kalau tagihan listrik per bulan bisa 5-10 juta rupiah untuk villa menengah ke atas. Keempat, pajak dan legalitas. Ada pajak bumi dan bangunan atau PBB, pajak penghasilan dari sewa, hingga biaya legal untuk izin operasional villa. Kalau menggunakan badan usaha seperti PT PME, ada pula biaya akuntansi dan audit tahunan. Kelima, biaya marketing dan platform booking. Banyak investor mengira tamu akan datang otomatis, padahal kenyataannya Anda harus bekerja sama dengan platform seperti Airbnb atau Booking.com dan platform lainnya. Komisi mereka bisa mencapai 10 hingga 15% per booking, belum termasuk biaya promosi tambahan jika ingin bersaing di pasar yang kompetitif. Semua biaya ini jika diakumulasi bisa memangkas profit bersih Anda cukup besar. Sekarang mari kita tarik garis besar. Kalau hanya ingin menghitung pemasukan kotor dari okupansi dan harga sewa, ROI investasi villa bisa sangat-sangat tinggi. Namun setelah dikurangi semua hidden cost tadi, realitasnya lebih rendah. Apakah artinya investasi villa di Bali tidak menarik? Tidak juga. Properti tetap bisa menguntungkan, apalagi jika okupansi stabil dan dikelola dengan baik. Tetapi kuncinya adalah transparansi perhitungan. Jangan hanya bicara dan percaya pada brosur marketing atau cerita manis dari agen properti. Lakukan simulasi dengan memasukkan biaya tersembunyi, lalu baru ambil keputusan. Dengan cara ini, Anda tidak akan kaget ketika cash flow nyata berbeda jauh dari proyeksi. Jadi itulah hidden cost dalam investasi villa di Bali. Biaya perawatan, staf, utilitas, pajak, hingga marketing, semuanya harus masuk ke dalam perhitungan ROI. Jika dihitung dengan benar, Anda bisa lebih realistis dalam berinvestasi dan menangkap peluang. Dan tentunya bisa terhindar dari ekspektasi yang berlebihan. Sekarang saya ingin mendengar pengalaman Anda. Apakah ada di antara Anda yang sudah pernah investasi atau menyewakan villa di Bali? Biaya tersembunyi apa yang paling mengejutkan Anda? Tulis di kolom komentar karena sharing Anda akan bisa jadi pelajaran berharga bagi penonton lainnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like,
like, share, dan subscribe untuk edukasi investasi lainnya. Saya Awan, terima kasih.